Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Pemirsa dimanapun panjenengan berada, apapun agama panjenengan, saya doakan mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi rezeki yang banyak, juga diberi umur yang panjang dan berkah. Pemirsa, ini saya sudah berada di dalam pura area dalam. Ini kita lihat dari dalam, itu mungkin bisa dilihat itu. Ini pintu masuk ke dalam pura. Kita akan menemui pemangkunya. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan tidak ada hambatan. Semuanya mendapatkan izin semuanya. Mari. Ini pemirsa, ini saya sudah bertemu dengan Romo, pemangku Pura Wahyu Dharma Bakti ini. Pak Mangku, mungkin saya bisa bincang-bincang. Kalau enak tempat duduknya, mungkin Pak Mangku bisa nunjukkan tempat ya nanti di sana, tapi terlebih dahulu kita harus atur piuning kepada ide betara yang melinggih di pura ini agar kita mendapatkan restu dan tidak ada gangguan apapun. Ini jadi akan saya lakukan, yaitu atur piuning terlebih dahulu, baru kita nanti wawancara. Ingin tahu keadaan atau sejarah Pura Wahyu Dharma Bakti ini, monggo, tapi terlebih dahulu saya akan atur piuning. Jadi itu pemirsa, jadi sebelum bincang-bincang, Pak Mangkunya atau Romo ini mau, kalau secara Islamnya, berdoa, munajat, memohon. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita meliput ini tidak ada halangan yang kita harapkan. Jadi Pak Mangku mau mengaturkan atau mewasilahkan dengan leluhur-leluhur yang ada di pura ini. Ini pemirsa, pemangku mulai menjalankan atur piuning, yang dimana untuk memohonkan saya beserta kru, mudah-mudahan tidak ada halangan. Pura Wahyu Dharma Bakti mriki
ing dinten menika ing dalu menika kula katurun nyuwun izin yen menika kula badhe ngawontenaken kegiatan wawancara dumateng ingkang kepingin mimurupi dumateng keadaan ten Purawayu Dharma Bakti menika pamila nyuwun dumateng Ibu Taro saged kula dalah menika ugi saged paring pepadang ugi saged paring kejelasan dumateng kula perlindungan dumateng kula sebab semono atur kula lan mbok menawi wonten anggen kula ngaturaken salah bengkapipun anggen kula nyuwun dumateng panjenengan Ibu Betara kula nyuwun gunung samudra pangsami Om Santi Santi. Pemirsa, barusan saya bersama kru sudah diizinkan, artinya dimintakan doa kepada leluhur, kepada Betara mungkin kalau secara Hindunya, biar tidak lama kita mengupas dan membahas apa yang ada di dalam Pura Wahyu Dharma Jati ini. Mari kita tanya-tanya kepada Romo Pemangku Nuryanto. Mari. Ini pemirsa, saya mau bincang-bincang, mau tanya-tanya tentang terkait pura yang ada di sini. Pak Mangku, Ya. nama asli ini pura apa Pak Mangku? Jadi waktu pura ini dibuat itu sudah ada namanya, yaitu Pura Wahyu Dharma Bakti. Jadi mulai pura ini didirikan, nama itu sudah diciptakan oleh almarhum Romo Basar yang sesepuh dari umat Hindu yang ada di Desa Bomo, Dusun Kedinen, Kecamatan Blimbing Sari ini. Jadi mengenai sejarah perkembangan waktu itu, jadi memang Romo Basar itu almarhum itu adalah orang yang katakan mumpuni di dalam ilmu kebatinan, sehingga pada waktu itu sering kerawuan. Contohnya kalau orang Jawa bilang itu Mbah Buyut Sabdo Pailon Noyo Genggong. Terus beliau itu atau Romo Basar itu sering kerawuan waktu itu. Jadi beliau memberikan pesan-pesan spiritual kepada umat, sehingga nanti itu diciptakan atau beliau itu Ide Betara Sabdo Pailon Noyo Genggong itu minta dibuatkan patung untuk melinggih Ide Betara itu. Jadi nanti akan saya tunjukkan patung yang ada di pura sini yang ada kaitannya dengan Ide Betara Sabdo Pailon juga Noyo Genggong. Jadi sekarang atau sejak pura ini didirikan itu Ide Betara itu sudah dilinggihkan di sini atau minta dilinggihkan di pura ini. Maka kalau orang-orang masuk ke sini, contoh umpamanya orang-orang yang mempunyai ilmu kebatinan yang lebih atau panca indera yang keenam itu mumpuni, maka bisa merasakan sekali masuk di Pura Wahyu Dharma Bakti ini akan merasakan aura spiritual yang maha tinggi gitu. Jadi itu barusan paparan yang telah dipaparkan oleh pemangku Romo Nuryanto. Jadi tentang masalah sejarah berdirinya Pura Wahyu Dharma Jati itu kayak Dharma Bakti maksud saya. Jadi memang kalau saya rasakan auranya ini sakral pemirsa. Jadi kalau ada yang mungkin spiritual kesini
silakan dirasakan sendiri aura yang di sini masalah luar biasa. Pemirsa, jadi itu kupasan yang barusan disampaikan oleh pemangku. Saya ingin tahu ini apa namanya, tempat apa, biar enak, biar ditunjukkan oleh pemangku. Mari. Jadi ini saya ditunjukkan oleh Pak Mangku nama-nama yang ada di sini, karena memang saya sendiri orang Muslim, jadi nggak paham dan nggak ngerti apa yang ada di sini. Oleh karena itu biar Pak Mangkunya yang menunjukkan. Kalau boleh tahu ini apa namanya Pak Mangku? Ini Bali Pesamuan dewa dewi ya. Jadi kalau secara kasarnya itu tempat bertemunya dewa dewi berkumpul waktu ada upakara, maka dipanggil dengan kekuatan mantra, disuruh berkumpul di tempat ini. Itu dewa dewi. Iya. Terus balanya Ini Padmasana namanya. Padmasana itu adalah tempat melinggihnya Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi sebelum umat itu melakukan persembahyangan itu Romo Mangku sudah memanjatkan doa-doa atau mengucapkan mantra-mantra untuk melinggihkan Tuhan, dipanggil Tuhan dan disetanakan di Padmasana ini. Sehingga Padmasana ini adalah untuk melinggih Tuhan. Jadi maka di atas itu seperti kursi, ya, itu adalah secara kasarnya itu adalah tempat duduk Tuhan, karena Tuhan disetanakan di tempat ini, di Padma ini. Nah, mungkin bisa ditunjukkan yang lain. Ya. Terus ini hampir sama fungsinya seperti yang utara itu. Yang ini fungsinya adalah Ide Betara. Jadi roh-roh yang sudah suci, yang sudah mencapai kesempurnaan itu pada upacara-upacara keumatan itu dipanggil dan diadakan pesamuan di sini. Seperti secara kasarnya itu diadakan pertemuan atau musyawarah gitu ya. Jadi kayak seperti manusia biasa ini berkumpul ya untuk menyaksikan umat melakukan puja bakti ke hadapan Sang Hyang Widi. Mungkin bisa yang lain. Jadi itu pemirsa, banyak termasuk di sini ini tempat-tempat suci, tempat-tempat memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, termasuk barusan tadi yang diaturkan oleh pemangkunya, termasuk mulai dari yang utara, tengah, Padma sampai yang ini. Masih banyak di sini tempat-tempat istilah tempat sakral, tempat pemujaan, tempat sembahyang atau tempat semedinya orang-orang Hindu. Bisa ditambahkan lagi Pak di Ya, ini adalah patung Ide Betara Sabdo Noyo Genggong ya. Ini ya. Kalau mungkin ada yang tahu tentang cerita Sabdo Pelo Noyo Genggong ya. Jadi bersetana atau melinggih di Pura Wahyu Dharma Bakti ini. Jadi mungkin kalau orang-orang spiritual pasti akan merasakan aura spiritual di sini yang sangat kuat, karena di sini yang melinggih adalah Ide Betara Sabdo Palon Noyo Genggong. Jadi yang sebelah sini adalah Ide Betara Noyo Genggong. Ini waktu Romo Basar itu kerawuan, ya, itu kan mohon katanya disuruh membuat patung yang untuk melinggihnya Noyo Genggong dan Sabdo Pelon. Jadi maka dibuatlah patung ini dan beliau melinggih di sini. Jadi umat setiap mengadakan upakara pasti atur piuning terlebih dahulu. Kalau
secara Jawanya namanya adalah pemberitahuan, supaya kita selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan keselamatan. Mohon kepada Ibu Betara yang linggih di sini. Jadi kalau waktu zaman-zaman dulu ya, kerikil di sini pun kalau diambil dan dibawa pulang ya, waktu tahun-tahun 70-an ya, itu kalau ditanya itu bisa bergerak ya, waktu tahun-tahun 70-an gitu. Karena kekuatan spiritual yang luar biasa di Pura Wahyu Dharma Bakti ini. Ini adalah Sabdo Noyo Genggong, dan di sebelah sana itu adalah Sabdo Pailonnya. Iya. Jadi di sini ini tempatnya itu banyak sekali, termasuk barusan udah ditunjukkan dan diterangkan oleh Pak Mangkunya, dan masih ada lagi. Mari kita telusuri lagi. Kalau yang ini adalah patung Sabdo Pailonnya. Jadi sudah sejak dulu patung ini, sejak pura ini berdiri, maka patung ini dibuat karena ada wangsit atau petunjuk dari Romo Basar supaya dibuatkan patung Sabdo Pailon Genggong, sebab Sabdo Pailon Genggong mau melinggih di Pura Wahyu Dharma Bakti ini. Maka orang-orang yang mempunyai spiritual yang kuat pasti bisa merasakan, sekali masuk di Pura Wahyu Dharma Bakti ini akan merasakan aura spiritual yang sangat tinggi. Makanya kepada orang-orang spiritual silahkan untuk membuktikan sendiri kesakralan dari Pura Wahyu Dharma Bakti ini yang sejak dulu sudah diyakini kesakralannya. Jadi itu pemirsa, barusan sudah diceritakan, sudah disejarahkan, dan sudah menggali saya bersama pemangkunya mulai dari awal tadi. Jadi saya sudah berbincang-bincang banyak. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh pemangku Romo Nuryanto itu tadi membuat khususnya umat Hindu yang ada dimanapun, khususnya di dusun Kedunen ya, Desa Bomo, mudah-mudahan selalu mendengar dan mudah-mudahan selalu diberi umur yang panjang. Dan perlu diketahui pemirsa, di Desa Bomo itu ada umat Hindu dan umat Islam. Jadi umat Hindu di sini dengan umat Islam itu selalu berdampingan. Jadi istilahnya tidak ada gontok-gontokan dan tidak ada masalah istilah saling merasa paling benar. Jadi saling menghargai sama yang lain. Jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sesuai ada yang di dalam konsep Al-Quran itu, lakum dinukum waliyadin. Pemirsa yang budiman, itulah tadi bincang-bincang saya dan kupasan saya dengan Pak Mangku. Jadi panjenengan semuanya sudah bisa melihat dan sudah saya liputkan mulai dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan panjenengan semuanya puas, dan kami beserta Romo Pemangku Nuryanto bila mana di dalam kami bertutur kata kurang berkenan di para pemirsa semuanya, sekali lagi saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Santi.